adalah karakter sanguinis. Nah, orang sanguinis itu kayak apa sih? Ya, orang sanguinis itu orang yang hasratnya itu adalah happy. Ya, biasanya orang sanguinis ini populer. Ya, populer karena dia berani tampil. Ya, periang, ceria, ya, sangat terbuka, mudah bicara. Itu kelebihannya. Kelemahannya sering telat. Ya, cuek, ya, nggak ada tampang bersalahnya tuh telat. Sorry ya, gue telat 2,5 jam. Ya, ngomongnya belak-belakan. Jadi jangan heran kalau orang sanguin itu mudah mengucapkan kalimat manis. Hai honey, gimana sayang? Itu udah biasa ya. Ya. Orang-orang tidak rapi, ya, tidak rapi. Itu kelemahan juga orang sanguin, ya. Dan dia adalah karakter ekstrovert atau keluar, ya. Itu adalah yang sanguinis. Siapa yang merasa demikian? Nah, silahkan ya. Biasanya yang kalau di kantor tuh tampil-tampil di acara nyanyian karaoke, dia maju ke depan, ya. Nah, itu orang-orang sanguin tuh. Ya. Dia tidak akan malu-malu untuk maju ke depan, ya. Kita lanjut, karakter berikutnya adalah karakter koleris. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan karakter koleris, mereka ini hasratnya adalah hasrat memimpin, ya. Kalau teman-teman ketemu dengan orang yang bicara dengan tegas, tidak mencela-mencele, bahasa Inggris ya, mencela-mencele, ya. Tidak suka basa-basi, orientasi pemimpin, pandai mengambil keputusan, belak-belakan, ya, penuh dengan ide-ide, ya, itu adalah ciri orang-orang koleris, ya. Di dalam kepala orang koleris, kalau bertanya jawabannya hanya 2, ya atau tidak, mau atau tidak, sanggup atau tidak. Ini jangan setengah-setengah ya. Nah, kelemahannya adalah pertama, gampang marah banget. Kedua, kalau udah punya prinsip nggak bakalan bisa digoyahkan. Ketiga, biasanya orang-orang koleris ini tidak berperasaan umumnya. Saya nggak mau tahu. Nah, itu kalimat yang paling sering diucapkan oleh orang-orang koleris. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya maunya begitu, ya. Dan karena keterbukaannya, orang terkadang menganggap dia itu pemarah atau pencela. Sebenarnya bukan pencela, ya. Sebenarnya bukan pencela. Misalnya, nggak rapi banget sih kamu, atau kinerja kamu payah banget sih. Mungkin dia bukan mencela karena karakternya memang begitu. Dia akan langsung menilai dan cenderung bossy. Kamu sana, kamu kesana, kamu kesana. Nah, itu yang orang-orang koleris itu paling gampang ya untuk ngatur, ya. Dan dia ini ekstrovert juga, ekstrovert. Oke ya, kita masih ada setengah jam lagi. Karakter yang berikutnya adalah karakter pragmatis, ya. Hasratnya damai. Orang pragmatis ini hasratnya damai. Kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang yang mudah bergaul, seneng kalau bantu-bantu, gampang dimintain tolong, tidak suka konflik, suka mengalah. Nah, ini orang-orang pragmatis nih. Ya, kelemahannya adalah yang pertama, kalau dia melihat tanggalan, berharap semua warna hitam berubah menjadi merah. Tandanya orang pragmatis adalah orang yang males, ya, orang males. Ya. Saya kebetulan waktu itu sedang nginep di rumah mentor saya, di rumah Dr. Aisyah Dahlan.
Waktu itu anaknya libur sekolah. Anaknya libur sekolah, pagi-pagi tahu yang apa dia ucapkan, ya? Apa yang dia ucapkan? Ketika pagi bangun tidur, ibu-ibu, Om Rama, this is a big day for me. Katanya, kenapa big day? Aku bisa tidur lagi, katanya. Yang itu orang-orang yang pragmatis. Kemudian biasanya dia ini pemendam perasaan. Jadi kalau diomelin, disakitin, yang akan sering dia ucapkan adalah ya sudahlah. Ya. Cuma pada saatnya nanti kalau meledak, nah karena orang pragmatis ini adalah seorang pengamat, maka dia akan detail. Waktu lo bilang begini, gue gak marah. Waktu lo selingkuhin gue juga gak marah. Waktu lo ngambil gaji gue juga gak marah. Ayo, detail. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Dan dia ini introvert ya. Nah yang terakhir adalah melankolis. Ini orang sering salah nih. Kalau lagi nangis dibilang lo melo banget sih. Belum tentu ya. Karena kalau orang sanguin, dia itu menangis bisa sampai begini loh. Gue tuh putusin cowok gue. Udah gitu bos lo marah-marah sama gue. Hancur banget hati gue. Rasanya gue ingin. Wah itu sebenarnya orang sanguin. Sebenarnya orang sanguin karena apa? Dia ekspresif. Ya, jadi yang nangis itu bukan harus melo. Ya. Nah, orang melankolis itu hasratnya sempurna. Ya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan orang yang senangnya kerja di belakang meja, konseptor, ya, pemikir. Nah, ini adalah orang-orang melankolis. Penulis umumnya orang-orang melankolis. Ya, orang-orang melankolis. Azasnya sempurna. Salah satu ciri yang paling gampang adalah waktu mandi mencet odolnya dari bawah. Karena apa? Karena dia mau bentuk pasta giginya rapi. Ya. Jadi kalau ngerapiin handuk, orang melankolis bisa begini nih. Ujung ketemu ujung harus begini nih. Ujungnya harus sama. Kalau sedikit gini nggak mau dia, nggak mau. Harus. Iya harus. Nah, jadi seperti itu ya, detail. Tapi kelemahannya kadang terlalu banyak mikir, nggak jalan-jalan. Ya, takut salah. Kalau gue gini gimana ya? Kalau gue gitu gimana ya? Akhirnya nggak running nih. Ya, nggak running. Ya, ini orang melankolis. Ya, kira-kira seperti itu. Umumnya orang itu punya dua karakter, jadi satu yang dominan, satu yang tambahan. Ya, contohnya sanguin kole atau kole sanguin. Nanti deskripsinya bisa dilihat sendiri ya. Plegi sanguin atau sanguin plegi, plegi melo atau melo plegi, melo kole atau kole melo. Tapi tidak pernah seberangan. Jadi sanguin juga, melankolis juga nggak pernah. Ya, kalem juga tapi pemarah juga nggak pernah. Tapi kalau ideal untuk partner, apakah dia itu jodoh atau mungkin rekan kerja atau ini, idealnya adalah yang berseberangan. Jadi orang sanguin karena dia ceria itu disukai oleh orang-orang melo. Karena orang melo bisa ketawa karena orang sanguin. Sebaliknya, orang sanguin suka dengan orang melo. Kenapa? Karena kalau dia nggak rapi, ada yang merapikan. Ya. Kalau orang plegi cocok sama orang kole. Ya, kalau yang plegi itu males, nggak jalan-jalan, nah biasanya ngegas itu orang-orang kole. Nah, kalau orang kole marah, kelewatan marahnya yang redam adalah orang plegi. Ya. Jadi seperti itu ya karakternya. Insya Allah nanti kita akan mungkin di pertemuan berikutnya, ini karena waktunya terbatas. Mungkin saya buka dulu sesi tanya jawab sebelum renungan. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Slide 2, number 11. Kalau saya ini kira-kira karakternya apa nih?
Melankolis. Saya sanguin plagy ya, jadi happy, ceria, berani tampil. Tapi kalau ke hotel ya pasti pengennya spa, ya ke salon, ya relax juga ya, foto-foto tuh ya. Narsis tuh sanguin. Ya. Oke silakan. Narsis gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nih ya, Ya, perwakilan Garabari Jember ingin tanya, ya silakan. gimana caranya menghindari atau menyembuhkan perasaan tertekan? Perasaan tertekan. Ya, misalnya dimarahi sama atasan atau kesenggol sama teman atau malah sama customer kita. Gitu. Mungkin bisa diinformasikan. Boleh. Dan satu lagi boleh ya? Boleh, boleh. Gimana caranya kita bersyukur yang bener-bener ikhlas gitu dan damaiin hati gitu. Kadang-kadang kan bersyukur masih ada yang ganjel gitu, tapi gitu. Mungkin ada sedikit-sedikit. Baik. Makasih. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama ini untuk menghilangkan rasa tertekan, yang seperti saya sampaikan tadi Mbak, harus rilis. Banyak di antara kita itu tidak rilis, terutama orang-orang yang melo atau orang plagy itu susah rilisnya. Jadi rilis yang paling gampang adalah lewat ibadah. Mungkin waktu-waktu sholat atau mungkin teman-teman yang lain ya waktu ke gereja atau sedang berdoa, itu rilis. Kesempatan paling gampang buat rilis itu di situ. Jadi disebutin Mbak yang dirasakan apa, itu disebutkan, dilafalkan. Jadi diadukan kepada Sang Pencipta. Itu rilis. Kemudian tadi ya bisa lewat pernafasan, lewat olah tubuh juga bisa ya rilis. Kemudian juga untuk keikhlasan supaya bisa bersyukur, caranya yang paling mudah adalah melihat rekan-rekan kita yang nasibnya tidak lebih beruntung daripada kita. Kalau mungkin kita saat ini sedang bekerja, ingat bahwa ada teman-teman kita yang tidak bekerja dan mereka susah banget cari kerjaan. Ya, bahkan saya sebagai tunanetra Mbak, alhamdulillah saya masih bersyukur meskipun saya dikasih kegelapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesetiaan saya ya Allah bisa diuji. Loh, kenapa bisa diuji Mas Rama? Karena kalau pergi ke mall tidak mungkin lirak-lirik. Ya. Jadi aman. Jadi cara yang paling mudah untuk bersyukur adalah kita lihat orang lain yang nampaknya lebih tidak beruntung daripada kita. Kalau ada tapi, kalau ada namun, itu wajar karena kita adalah manusia. Tapi yang terpenting adalah kita harus terus-menerus mencobanya. 9:38 p.m. Ya. Ada lagi? Kita masih ada sekitar 20 menit ya. Insya Allah kita akan isi 10 menit terakhir dengan renungan. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Udah Mas. Kalau belum ada, mungkin saya ingin perkenalkan manajer saya. Manajer saya ini namanya Mbak Isya Oktaviana. Manajer saya, kami ketemu tahun lalu. Insya Allah seperti sudah disampaikan tadi, kita akan wisuda sama-sama. Dan setelah wisuda, insya Allah kita akan bersama sesungguhnya. Nah, Mbak Isya, malam ini kita kan ada rekan-rekan dari Telkomsel nih. Nah, rekan-rekan yang biasa melayani atau biasa memberi, ya, biasa memberi kepada masyarakat, ya. Ini Mbak Isya mungkin agak sedikit ini, ya. Biar dimatikan dulu itunya, recordernya. Ya, jadi mungkin Mbak Isya bisa cerita kenapa Mbak Isya memilih untuk melayani atau memberi orang yang tidak sempurna. Boleh dibilang kan berarti dengan jalan bersama saya kesulitan hidupnya nambah. Ya.
Saya nggak bisa naik motor, ya kan? Nggak bisa bawa mobil, ya kan? Kadang dicela orang, dibilang matanya merem, ya padahal ya merem terus ya. Nah, kira-kira gimana tuh Mbak Isya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini selaku manajer formal banget. dan rekan-rekan panitia dan peserta dari acara Telkomsel ini ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana perasaannya Mbak Isya? Kok milih gue sih gitu? Kenapa ya milih Mas Rama? Tentu sama ya seperti wanita-wanita yang lain yang mengagumi Mas Rama, tentunya kagum. Ganteng, ya lumayan lah. Yang jelas orangnya pintar, dan walaupun keterbatasannya seperti ini, tapi dia mampu membuktikan sama seperti pria-pria yang lain. Nah, Mbak Isya kan harus tentunya dengan kekurangan saya ini harus banyak memberi, harus banyak melayani. Kira-kira bagaimana nih Mbak Isya? Apakah Mbak Isya percaya dengan kekuasaan Allah bahwa Allah akan membantu niat baik Mbak Isya ini? Oh tentu, karena sebagai makhluk beragama pasti harus punya keyakinan ya, yang utama pada yang di atas. Dan itu merupakan suatu keyakinan saya sama Mas Rama, makanya sampai sekarang kita jalan. Terima kasih Mbak Isya. Semoga bisa mencontoh. Ya. Oke, sebelum sesi renungan, ini kebetulan saya bawa suling di sini ya, supaya lebih seru. Saya akan mainkan sebuah lagu berjudul Hidup Segan Mati Tak Mau. Parah banget. Saya akan coba mainkan satu aransemen di sini. Mungkin ada yang bisa membantu memegang. 2 video gekozen en 3 video